Pelajaran 104, judulnya Nubuat Seorang Raja, Seorang Mesias. Kita lihat di Milka 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu juga ada, kita bisa lihat di link Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara yang memerintah Yehuda, karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang menggembalakan umatku Israel. Mengapa nubuatan Nabi Milka ini ada? Karena sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, maka berubahlah skenario Tuhan yang semula semuanya itu kudus, baik dan sempurna. Tuhan selalu memberi kebebasan kepada ciptaannya, baik itu malaikat maupun manusia. Pada manusia ada pengampunan, karena supaya manusia bertobat, karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sedang pada malaikat hanya terdiri dari roh saja, maka tidak ada pengampunan bila berdosa. Ibrani 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Anak pertama dari Adam dan Hawa adalah Kain, yang merupakan pembunuh pertama. Meskipun pada waktu itu belum ada perintah atau larangan, tetapi Tuhan sudah memperingatkan Kain. Di Kejadian 4 ayat 6 dan 7, firman Tuhan pada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi Kain tetap pada kemauannya untuk membunuh adiknya Habel. Karena iri hati, persembahan Habel diterima Tuhan, sedang persembahannya tidak diterima. Bahkan Tuhan masih mengabulkan permintaan Kain supaya dia diberi tanda di Kejadian 4 sampai 5. Kejadian 4 ayat 15 bahwa orang yang bertemu dia tidak akan membunuhnya. Tetapi Kain tidak tahu berterima kasih pada Tuhan. Dia tidak beriman pada Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Maka kehidupan Kain tidak terlalu dibahas di perjanjian lama. Bahkan matinya pun tidak disebutkan umurnya berapa. Padahal adiknya Set dan keturunannya Enos dan lain-lain disebut mati umurnya berapa. Setelah pemusnahan oleh Tuhan di zaman Nuh, tinggal keluarga Nuh saja. Ada 8 orang di bumi, yaitu Nuh dan istri, 3 anak Nuh dan istri. Harusnya mereka sudah pilihan, tetapi dosa masih tetap ada. Setelah dari beberapa angkatan Tuhan memilih Abraham yang orang tuanya saja, Terah, masih menyembah ilah lain. Tetapi Abraham menyembah Tuhan Guru besar semua. Anaknya Abraham yaitu Ismail dan Ishak. Tetapi Tuhan memilih Ishak, anak dari Sarai atau ibu yang merdeka, sedang Ismail adalah anak pembantu atau Hagar, orang Mesir yang penyembah ilah lain. Maka dengan sendirinya Ismail tidak mengenal Tuhan setelah dia dan Hagar diusir oleh Abraham. Sedang kedua anak Ishak, yaitu kembar ya, yang sulung Esau, yang kecil Yakub. Di Kejadian 25 ayat 23, firman Tuhan padanya, 2 bangsa akan dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar di dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba pada anak yang muda. Ishak sayang pada Esau karena Esau adalah pemburu dan dia sering makan hasil buruan anaknya. Sedangkan Ribka istrinya sayang pada Yakub karena lebih sopan dan selalu di rumah. Mereka secara adat anak sulung yang akan menerima berkat dari orang tuanya. Tetapi karena Esau meremehkan hak kesulungannya dan telah menjualnya kepada Yakub. Ini dari satu ibu Ribka, tentunya mereka diajarkan oleh Ishak maupun Ribka untuk menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan memberi kebebasan, yang rupanya Esau lebih memilih istri-istrinya dari bangsa Kanaan, yang tentunya juga mengajarkan ke Esau ilah lain. Dan ini sangat memuakkan bagi Ishak dan Ribka orang tuanya.
Hal ini sangat berbeda dengan Yakub adiknya yang tidak berburu menikah, yang menurut perintah ibunya. Kalau menikah ke kampung ibunya saja masih ada ikatan saudara meskipun sama-sama juga penyembah ilah lain. Tetapi dalam hal tata krama sopan santun masih terjaga. Yakub punya anak 12 laki-laki dari 4 orang istrinya. Yaitu yang besar yaitu Ruben, anak sulung, tetapi hak kesulungannya hilang karena dia meniduri istri ayahnya yaitu Bilha yang merupakan hamba Rachel tentunya sesudah Rachel meninggal ya. 2 Simeon, 3 Lewi, 4 Yehuda. Ini dipilih Tuhan meskipun tingkah lakunya tidak terlalu baik, bahkan menantunya sendiri Tamar, tetapi bertanggung jawab. Matius 1 ayat 3, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. 5 Dan, 6 Naftali, 7 Gad, 8 Asyer, 9 Isakar, 10 Sebulon, 11 Yusuf, anak yang disayangi oleh Yakub dan diangkatnya sebagai anak sulung pengganti Ruben, maka mendapat 2 bagian. Yang ke-12 Benyamin. Dan ini merupakan cikal bakal bangsa Israel di mana Yakub dirubah namanya oleh Tuhan menjadi Israel dan ke-12 anak Yakub tersebut menjadi ke-12 suku Israel. Meskipun Yakub memberkati Yusuf sebagai anak sulung pengganti Ruben, tetapi Tuhan memilih Yehuda meskipun kalau kita baca tingkah lakunya tidak terlalu baik-baik amat, tetapi lebih bertanggung jawab dibandingkan ke-10 saudaranya. Maka yang disebut bangsa Israel adalah mulai Yakub ke bawah. Kata Ibrani tetap digunakan untuk mengacu bahasa mereka. Salah satu dari bahasa resmi Israel saat ini adalah bahasa Ibrani. Pada zaman Musa barulah ada hukum Tuhan yang disebut 10 perintah Allah atau Taurat, di mana kalau habis berbuat dosa meminta ampun harus mengorbankan itu persembahan darah domba bagi mereka yang mampu atau darah burung merpati bagi mereka yang tidak mampu. Itu harus dilakukan terus-menerus setiap tahun. Bahkan Musa yang sudah mengalami berbicara langsung pada Tuhan pun tidak bisa masuk tanah perjanjian karena berbuat dosa, yaitu mengatai umat Israel dengan bangsa durhaka dan memukul bukit batu 2 kali di mata Tuhan. Itu merupakan kesalahan Musa dan Harun yang merupakan kesalahan fatal. Kita masuk ke Yosua 2 ayat 1 ya, di mana Rahab perempuan sundal mendapat kasih karunia karena menyelamatkan orang suruhan Yosua. Bahkan Tuhan Yesus sendiri merupakan keturunan dari Rahab. Ya, kalau kita lihat tidak, jadi bukan keturunan Tuhan Yesus itu sesuatu yang baik amat steril, tapi tidak, dari perempuan sundal. Ya, kalau kita baca di Matius 1 ayat 5a, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi Boas itu adalah keturunan Rahab. Dan juga Boas memperanakan Obed itu dari istrinya Rut. Kalau kita tahu Rut itu adalah juga bukan bangsa Israel, tapi dia adalah bangsa Moab. Jadi Matius 1:5b, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Kita lihat di kitab Samuel 1, Samuel 9 ayat 17, dan Samuel mengurapi Saul menjadi raja Israel. 1 Samuel 10 ayat 1, di mana Saul dipilih Tuhan menjadi raja yang pertama untuk Israel. Meskipun dari suku Benyamin, suku yang terkecil, tapi di perjalanannya, ya ini Tuhan memberi kebebasan ya, dia tidak taat pada Tuhan. Di Alkitab ditulis 2 kesalahan fatal Saul, yaitu Saul mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan karena menunggu Samuel tidak datang-datang. Yang harus mempersembahkan korban bakaran pada waktu itu adalah hakim-hakim, yaitu Samuel yang berhak ya. Sedang musuh orang Filistin sudah dekat ya waktu itu, dan bangsa Israel semua pada ketakutan. Dan di 1 Samuel 13 ayat 8-14, yang kedua dosa Saul adalah tidak membunuh Raja Agag, raja orang Amalek, dan ternak-ternak yang tambun dibawa oleh Saul. Pada perintah Tuhan, bunuh semua baik manusia maupun ternak. Dari kedua kesalahan tersebut, Tuhan undur dari Saul. Beda dengan Daud yang dari keturunan suku Yehuda yang dipilih Tuhan. Daud sangat dekat dengan Tuhan meskipun pernah berbuat dosa, yaitu membunuh Uria, anak buahnya sendiri, dengan bantuan Yoab.
panglima perangnya untuk menaruhnya di posisi depan, lalu tentara lainnya mundur sehingga Uria tewas dalam pertempuran tersebut demi untuk memperebutkan Batseba istri Uria untuk menjadi istrinya. Kejahatan tersebut harus ditebus dengan anak. Hasil hubungan tersebut, Batseba tersebut sakit akhirnya meninggal dan Daud mengalami akan dibunuh oleh anaknya sendiri yaitu Absalom. Ya memang dosa tetap ada ya, jadi seperti itu tetap ada, cuma dia tetap diampunin ya sama Tuhan karena dia meminta ampun. Nah ini yang penting ya, kalau kita tidak meminta ampun ya mungkin tidak diampuni. Salomo anak Daud dari istri Batseba yang di masa mudanya sangat berhikmat dari Tuhan dan yang paling kaya raya pada masanya dan juga paling aman pada waktu itu dibandingkan Daud yang selalu berperang. Di akhir hidupnya dia lebih mencondongkan ke istri-istrinya, ada 1.000 orang istrinya. Tetapi Tuhan tetap berkenan pada Salomo. Kita bisa baca di 2 Samuel 7 ayat 15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan dari Saul yang telah kujauhkan daripadamu. Ya. Memang semuanya adalah hak prerogatifnya Tuhan ya. Mungkin di akhir hidupnya Salomo ingat akan Tuhan. Memang di Alkitab tidak dituliskan ya. Memang dituliskan dia lebih mencondongkan pada istri-istrinya. Tapi ada di Samuel 7:15 tersebut sudah cukup bagi kita untuk melihat bahwa Tuhan mengasihi Salomo. Mungkin Salomo juga sudah bertobat di akhirnya. Kita lihat di Matius 2 ayat 1 ya. Sebelumnya Yakub memeranakan Yusuf suami Maria. Matius 1 ayat 16 melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yakub ini bukan Yakub anak ini ya Ishak, tapi ini Yakub yang lain karena memang banyak di bangsa Israel mereka bernama Yakub, Yusuf banyak ya. Kalau kita baca di Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di ayat 2 dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah ini kita lihat ya, pada waktu Tuhan Yesus lahir itu ada suatu anomali khusus. Waktu itu harusnya itu musim salju. Karena itu akhir-akhir tahun ya, bulan Desemberan itu musim salju. Tetapi di sini ada bintang. Nah, berarti saat itu musim salju tidak ada, khusus saat itu ya. Ya, kalau kita baca kita lanjutkan di Matius 2 ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Di ayat 4, maka dikumpulkannya lah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6, dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ke dalam rumah itu ya. Jadi bukan di kandang. Di sini di rumah ya. Jadi sudah di rumah. Jadi persepsi mereka ya yang membuat Yesus lahir di kandang lalu ada orang Majus itu salah ya.
memang lahirnya di kandang, tetapi orang Majus datang itu di rumah, bukan di kandang. Anak bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingat 12, karena peringatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman padamu, karena Herodes yang akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi di sini semuanya Tuhan itu rapi. Jadi dia ingin menggenapi semua firman yang sudah diucapkan para nabi. Harusnya dia bisa, tidak perlu dia mengungsi ke Mesir, tapi begitu Herodes datang dibuat mati juga bisa, tapi dia tidak mau. Semuanya itu harus tergenapi, rapi. Jadi nabi-nabi yang sudah dipilih Tuhan itu untuk mewartakan istilahnya apa ya, untuk memberitakan firman yang akan terjadi nantinya seperti ini, itu semuanya oleh Tuhan digenapi. Ya, demikianlah juga pada waktu kematian Tuhan Yesus. Jadi kematian Tuhan Yesus itu kita bisa baca di Lukas 23 ayat 38. Di sana tertulis ya, itu yang menulis adalah Pilatus ya. Ada juga tulisan di kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Ya, mereka pun pada waktu itu pada tidak setuju, tapi Pilatus berkata, apa yang kutulis tetap tertulis, karena dia punya hak. Cuman sayang Pilatus, harusnya dia juga berhak bisa membebaskan Tuhan Yesus. Tapi kalau itu dibebaskan kan juga tidak tergenapi ya, tidak tergenapi apa yang terjadi di Alkitab. Ya, di ayat 23, Lukas 23 ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita, ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi taunya orang yang sebelah Tuhan Yesus itu, taunya Yesus itu raja, karena di situ tulis Yesus raja orang Yahudi. Tapi gimana? Selamat. Di ayat 43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau kita lihat ya sepintas, hanya mengatakan begitu aja, bisa selamat. Kalau kita di dunia saat ini, yang diinikan adalah perbuatan baik. Padahal imannya dia adalah salah. Iman kepada Yesus yang bukan Allah, tetapi Yesus yang cuma anak, cuma utusan, cuma putra yang tidak tahu hari kiamat. Nah, itu mereka dibenarkan itu susah sekali. Kita lanjutkan di ayat ke-44. Kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari, ayat 45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ya, ini juga adalah anomali khusus. Jadi jam 12 siang itu harusnya sinar matahari terik-teriknya. Tapi khusus dia tunduk pada kemauan Yesus, yaitu dia jadi gelap sekali sampai jam 3. Jadi 3 jam gelap. Di ayat 46 kita lanjut. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring,
Iya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ayat 48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ini adalah nubuatan seorang raja, seorang Mesias ya. Ini adalah riwayat Tuhan Yesus, riwayat dunia. Jadi mulai dari Adam sampai dengan Tuhan Yesus, bahwa Adam itu pun juga dia percaya pada Tuhan Yesus, maka dia selamat. Kita semua diharapkan dengan sharing singkat ini, kita semua yang mendengarkan ini, yang sudah tahu Tuhan Yesus sekarang ini adalah bukan cuma seorang raja, bukan cuma seorang utusan, bukan cuma seorang nabi, seorang anak, baik anak manusia maupun anak Allah atau putra Allah, tapi dia sekarang adalah satu-satunya Allah yang wajib harus kita sembah. Tidak boleh kita menyembah yang lain, yang masih menyembah Bapa, menyembah Yahweh. Yahweh itu sudah tidak ada, agama Yahudi sudah tidak ada, karena Yahweh itu sudah dibentuk menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan Yesus sudah naik ke surga, sudah meninggal, naik surga, bangkit, dan sekarang sudah menjadi Allah. Jadi satu-satunya Allah yang benar, yang wajib kita sembah adalah Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin.